Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aldi Tri Gabriel dengan NIM 19651090 dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Yang pertama, manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif, jangka waktu, mutu, rekayasa, produksi, harga, lembur, kapasitas, berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan profitabilitas. Keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Jika persediaan merupakan bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biaya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya pembongkaran. Biaya persiapan atau penyetelan adalah biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang tidak terpakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai atau penghasilan yang hilang, dan biaya uji coba produksi atau tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dari dana terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan biaya penyimpanan persediaan. Biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produksi yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang baik saat ini maupun masa datang, biaya ekspedisi, meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan telah dikenal sebagai sistem just in case. Pada beberapa situasi, sistem persediaan just in case benar-benar sangat tepat. Sebagai contoh, rumah sakit memerlukan persediaan obat resep, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk menangani situasi darurat. Model EOQ berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengaman. Manajemen persediaan JIT. JIT adalah pendekatan manufaktur menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Sistem Kanban. Sistem Kanban adalah sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama Kanban penarikan atau withdrawal Kanban. Yang kedua ada Kanban produksi atau production Kanban. Yang ketiga ada Kanban pemasok atau vendor Kanban. Keterbatasan JIT. JIT bukan merupakan pendekatan yang dapat dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. Di sini dibutuhkan kesabaran. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti ia mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kendala atau TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih.
TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu yang pertama output, yang kedua persediaan, yang ketiga beban operasi. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan keberhasilan kinerja perusahaan, yaitu 1. Mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah 2. Yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang mengangkat. Yang kelima, mengulangi proses. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.